Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Apa kabar, Ayu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Perlu apa ya datang ke ruangan Ibu? Ibu Ya, kebetulan Ibu sekitaran 30 menit ini ada waktu senggang. Ada yang bisa Ibu bantu, Nak? jadi Bu, saya ingin bercerita sedikit. Jadi Bu, saya akhir-akhir ini merasa kurang semangat dalam suatu pelajaran. Setiap masuk kelas, saya masih berfungsi di kelas mendengarkan pembelajaran yang diberikan Ibu, sehingga membuat saya tidak bertugas atau materi saya kurang paham, apalagi materi yang sangat sulit membuat kepala saya tidak sangat fokus ke satu pembelajaran itu. Ketika harus mengerjakan tugas, saya juga sering menunda-nunda, Bu, sampai pekerjaan saya menjadi menumpuk dan hasilnya pun tak maksimal, menjadikan nilai saya lebih rendah daripada nilai pertama saya masuk sekolah. Ditambah lagi saya terbebani dengan banyaknya tugas sekolah yang diberikan secara waktu bersamaan. Saya belum terlalu bisa dalam mengatur waktu belajar dengan baik, terkadang sehingga lebih memilih bermain daripada beristirahat dan belajar. Apalagi lingkungan pertemanan saya yang membuat pikiran saya lebih memilih untuk bermain dan nongkrong bersama teman-teman daripada belajar. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana cara mengatasi rasa malas dan rasa ketidakpahaman saya terhadap pembelajaran yang sering guru berikan kepada saya. Jadi akhir-akhir ini Ayu sering merasa bosan dan kurang bersemangat dalam belajar. Benar, Bu. Lalu itu berdampak pada nilai sekolah Ayu. Ini, Bu. Dan saya mau mengembalikan sikap saya yang dulunya semangat belajar dan rajin belajar dalam setiap pembelajaran yang membuat nilai saya menjadi bagus lagi. Jadi Ayu di sini merasa kehilangan kepercayaan diri ya. Iya, Bu. Karena saya yang ini semakin turun. Ya, Ibu bisa menangkap di sini bahwa saat ini Ayu merasa terbebani dengan banyaknya tugas sekolah yang datang hampir bersamaan, sehingga membuat Ayu kewalahan untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Di sisi lain, Ayu juga merasa kesulitan ya dalam mengatur waktu belajar dengan baik ya, kesulitan. Jadi kadang lebih banyak waktunya terbuang untuk hal-hal lain dibanding untuk belajar. Akibatnya pekerjaan menumpuk. Ayu semakin merasa tidak sanggup untuk mengejar tugas yang ketinggalan tadi. Selain itu, dari cerita Ayu tadi, Ibu juga melihat bahwa Ayu mudah sekali nih terpengaruh oleh kebijakan teman-teman. Benar, Bu. Nah, mudah sekali terpengaruh untuk bermain, melakukan aktivitas di luar belajar. Padahal sebenarnya Ayu itu sadar hal itu membuat Ayu semakin tertinggal dalam pembelajaran dalam tugas-tugas ya. Jadi bisa dikatakan ada 3 hal besar yang saat ini benar-benar mempengaruhi motivasi. Benar, Bu. Saya tahu sebenarnya belajar itu penting sekali untuk masa depan. Tapi entah mengapa saya cepat malas dan cepat lelah. Saat saya mencoba membuka buku, baca sebentar, tapi sudah merasa bosan. Pikiran saya kemana-mana dan akhirnya menutup buku itu lagi. Kalau ada tugas, saya sering menunda. Alasannya capek dan malas. Padahal sebenarnya saya sudah punya energi untuk memulai. Meski sudah duduk di tempat meja belajar rasanya bersekali bergerak, mata mengantuk dan hati bersemangat. Rasa malas itu pun menjadi bercampur dengan rasa lelah, Bu. Saya merasa seperti tidak punya ketabahan untuk belajar. Meskipun sebenarnya sehari tidak terlalu banyak beraktivitas ataupun bergerak. Rasanya semangat yang dulu begitu hilang saja.
Oke, jadi sebenarnya Ayu di sini sudah menyadari bahwa belajar itu sangat penting untuk masa depan. Bahkan Ayu tahu bahwa dengan rajin belajar, Ayu bisa meraih cita-cita dan memperoleh hasil yang lebih baik. Hanya saja dari cerita Ayu tadi, Ibu menangkap kalau ada beberapa hal yang membuat Ayu kesulitan dalam belajar dan melaksanakan tugas-tugas. Rasa malas yang sering muncul membuat enggan untuk memulai. Meskipun dalam hati Ayu sebenarnya ingin. Ditambah lagi, Ayu sering merasa lelah baik secara fisik maupun pikiran, sehingga energi belajar terasa cepat habis. Belum lagi kalau Ayu juga merasa kurang mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, baik dari teman-teman yang sering mengajak Ayu untuk melakukan hal lain selain belajar, maupun dari situasi yang belum sepenuhnya membantu semangat untuk belajar. Gabungan dari semua itu akhirnya membuat Ayu kesulitan untuk kembali memotivasi belajar. Walaupun sebenarnya keinginan ada dalam diri Ayu. Apakah benar seperti itu yang Ayu rasakan? Benar Bu, seperti itu yang saya rasakan setiap harinya. Baik. Ibu benar-benar senang mendengar bahwa Ayu masih memiliki keinginan kuat untuk berubah dan kembali untuk semangat belajar. Itu menunjukkan bahwa di dalam diri Ayu sebenarnya masih ada motivasi yang ingin tumbuh. Hanya saja saat ini masih tertutup oleh rasa malas, lelah, dan pengaruh lingkungan sekitar. Bagaimana kalau kita coba bersama-sama mencari cara yang lebih tepat agar Ayu bisa mengatur waktu dengan baik, supaya tugas tidak menumpuk dan terasa lebih ringan. Kita juga bisa membicarakan strategi agar Ayu tidak terlalu mudah terpengaruh oleh teman, misalnya dengan belajar membatasi diri dan membuat pilihan yang lebih bijak saat bersama mereka. Selain itu juga kita akan mencoba menemukan kembali sumber semangat apa yang bisa membuat Ayu termotivasi kembali untuk semangat belajar. Apakah mungkin itu cita-cita atau hobi, dukungan orang tua, atau hal-hal lain yang bermakna. Dengan begitu, langkah kecil yang Ayu bisa lakukan perlahan mengembalikan rasa percaya diri, membuat Ayu lebih fokus dan pada akhirnya menumbuhkan kembali semangat belajar yang Ayu rindukan. Ya Bu, saya ingin sekali bisa kembali semangat untuk belajar, tapi rasanya sekali. Saya sering merasa malas, cepat lelah, dan akhirnya menunda tugas lagi dan lagi. Kalau begitu saja, saya makin bingung harus mulai dari mana. Saya pun makin turun, dan itu membuat saya tambah seperti diri. Saya tahu ini untuk masa depan saya, tapi entah kenapa sulit sekali untuk konsisten dalam belajar. Ibu bisa merasakan betapa berat yang Ayu alami sekarang. Di satu sisi, Ayu menyadari bahwa belajar itu sangat penting dan Ayu juga punya keinginan untuk berubah. Tapi di sisi lain ada perasaan malas, lelah, dan tekanan dari banyaknya tugas yang membuat kewalahan. Belum lagi, Ayu juga mudah terpengaruh oleh teman-teman yang kadang tidak memberi pengaruh positif, dan semua itu akhirnya membuat motivasi semakin menurun. Bagus sekali nak, Ibu senang kamu mau punya kemauan untuk berubah. Nah, sebagai langkah awal, mari kita buat rencana belajar harian sesederhana mungkin, sesuai dengan kondisi dan waktu yang Ayu punya. Tidak perlu langsung membuat jadwal yang padat, karena justru bisa membuat Ayu jadi lebih terbebani. Yang penting jadwalnya realistis, mudah diikuti, secara bertahap bisa membantu
jadwal yang sangat ketat dan juga mengingat hal-hal positif yang saya rasakan setiap kali berhasil dan rencana berkelanjutan. Alhamdulillah ibu senang karena ibu sudah bisa menunjukkan kesediaan niat mau berubah. Jadi tujuan kita dalam pertemuan ini akan kita arahkan ke beberapa hal penting. Pertama, akan mencari strategi untuk mengatasi rasa malas yang sering membuat enggan belajar. Kemudian rasa malas ini juga sebenarnya wajar sih muncul, tapi kalau dibiarkan akan menjadi penghalang. Karena itu kita sama-sama mencari bagaimana kamu bisa tetap bersemangat. Kedua, kita akan berlatih mengatur waktu yang lebih baik. Nah, untuk kemudian strategi apa yang Ayu ingin planning dan ingin direncanakan? Untuk strateginya saya masih kurang paham dalam membuat suatu strategi sendiri. Saya masih bingung bagaimana strategi yang cocok untuk yang saya lakukan nantinya dan juga tidak akan membebani dengan adanya strategi tersebut. Oke. Nah, untuk strategi yang pertama tadi untuk mengatasi rasa malas, bersama-sama bagaimana cara supaya agar Ayu tetap bisa semangat. Misalnya membagi tugas besar menjadi langkah-langkah kecil sebagai penghargaan pada diri sendiri. Kemudian kedua, kita akan berlatih bagaimana mengatur waktu yang lebih baik. Nah, mengatur waktu penting supaya Ayu juga tidak merasa kewalahan dengan banyaknya tugas. Selanjutnya, strategi yang ketiga, kita akan berusaha meningkatkan kembali kepercayaan diri Ayu. Nilai yang menurun memang bisa membuat ragu pada kemampuan diri sendiri, tapi bukan berarti Ayu tidak bisa memperbaikinya. Ibu ingin membantu Ayu menyadari bahwa sebenarnya Ayu juga punya potensi dan kemampuan, hanya saja perlu dikelola dengan baik. Nah, kita akan belajar bagaimana kamu bisa meyakinkan pada diri sendiri, berani mencoba dan tidak mudah menyerah ketika ada kesulitan. Bagaimana cara Ayu untuk mengelola emosi tersebut? Mungkin melakukan beberapa kegiatan yang juga berhubungan dengan belajar. Cuma mungkin lebih positif dan mengikuti kegemaran saya sehingga pembelajaran saya lebih positif dan lebih berguna jika ada waktu luang untuk belajar. Kira-kira apa hal-hal yang positif yang Ayu bisa lakukan? Mungkin beberapa dari hobi saya, misalnya membaca atau mungkin melukis. Nah, kita perlu langsung untuk Ayu tidak perlu langsung membuat jadwal yang padat, jadwalnya dari hal-hal kecil supaya bisa membiasakan. Tapi Bu, saya sedikit ingin bertanya lagi Bu. Ketika teman saya mengajak saya untuk bermain, secara saya itu mudah untuk mengikuti teman-teman saya. Saya ingin bertanya, bagaimana saya bisa mengelola teman-teman saya secara tidak mengikuti teman-teman saya Bu?
progres dan lebih merasa percaya diri. Yang pertama itu mungkin mengatasi gangguan dari teman atau pegawai saat dia belajar. Ada waktunya untuk berteman dan bermain gawai. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan kecil pada diri Ayu sendiri setelah berhasil mengikuti jadwal. Ada penghargaan kecilnya untuk diri sendiri. Kemudian strategi berikutnya mungkin bisa mencatat hal-hal positif yang Ayu rasakan setiap kali hasil belajar sesuai rencana. Menurut Ibu, suatu penghargaan kecil kepada diri sendiri itu berupa apa saja? Bisa berupa misalnya memberikan hal-hal penghargaan kecil kepada diri sendiri. Saya juga merasa ingin mendapatkan baik diri saya untuk memperbaiki kebiasaan belajar. Ini kurang teratur. Sebenarnya Bu, saya sering merasa bingung harus mulai dari mana terus menunggu, dan akhirnya malah jadi marah sama teman kalau dipadu kalau ada perubahan dari jadwal yang jelas. Saya pikir saya lebih bisa fokus, dan jujur ketika saya membuat jadwal saya masih bingung bagaimana saya bisa mengerjakan tugas itu secara yang saya lakukan, sedangkan rasa malas dan rasa kenapa sendiri itu masih rasa di diri saya sendiri. Ibu bisa merasakan apa yang kamu alami. Kamu menyadari bahwa belajar sangat penting dan juga untuk mempunyai keinginan untuk berubah. Tapi ada rasa malas tadi, rasa malas, tekanan, lelah, tekanan dari banyaknya tugas yang membuat Ayu kewalahan. Saya juga menyadari kalau selama ini saya sangat masih kurang konsisten, sehingga beberapa kali tergoda dengan mengatakan teman saya untuk berteman, bermain, bertongkrongan daripada belajar. Ketika kelas bosan ini, tapi sepertinya dengan adanya strategi yang ditawarkan tadi, membuat daftar prioritas dan memberikan diri istirahat serta membatasi gangguan, saya merasa optimis bisa mencobanya. Saya yang selalu diajarkan pada diri saya sendiri bahwa saya mampu mengubah sifat malas tadi kembali ke awal, yaitu gemar belajar dan rajin. Walaupun mungkin awal sangat berat melakukan hal tersebut, saya percaya kalau saya terus berusaha dan membimbing dan bimbingan dari Ibu sedikit demi sedikit semangat belajar yang saya bisa dapatkan dalam. Jadi saya benar-benar siap untuk mencoba hal ini dan berkomitmen melaksanakannya secara baik. Nah, sekarang bisa Ayu coba ceritakan pada Ibu bagaimana pola bermain Ayu dengan teman ketika sedang di rumah. Begini, biasanya setiap pulang sekolah itu adanya beberapa tugas dari suatu kementerian. Ketika saya mengerjakan, dan walaupun di situ masih ada rasanya malas, tapi saya sudah coba mengerjakan sampai teman saya yang mengajar atau mungkin menelpon saya melalui HP mengajak bermain secara online ataupun offline, seperti misalnya ke kafe, nongkrong-nongkrong, sehingga membuat saya mengikuti alur tersebut, dan akhirnya rasa malas dan rasa bosan ketika saat belajar itu menjadi lebih besar daripada sebelumnya.
berarti Ayu saat belajar harus menonaktifkan paket datanya supaya notif-notif itu tidak masuk. Tanggapan orang tua Ayu bagaimana? Untuk tanggapan orang tua saya sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi saya, karena jujur kedua orang tua saya sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Berarti selama ini rumah Ayu belajar mandiri ya, kenapa? Oke, alhamdulillah Ibu senang sekali hari ini Ayu sudah menemui Ibu, menceritakan masalah Ayu kepada Ibu. Nah, Ibu juga senang karena Ayu telah menunjukkan kesediaan niat untuk berubah. Jadi tujuan dalam pertemuan ini kita arahkan ke beberapa hal penting. Pertama, kita akan strategi untuk mengatasi rasa malas yang membuat Ayu enggan belajar. Kemudian yang kedua, berlatih bagaimana mengatur waktu dengan baik. Caranya tadi dengan menyusun jadwal harian. Jadwal harian dari jadwal kecil dulu. Nah, kalau Ayu bagaimana cara menghandle rasa malasnya? Mungkin merasa malas, saya coba belajar dengan cara baru, misalnya yang dulu saya belajar dengan suasana tenang, dan untuk mengatasi rasa malas saya melakukan musik yang saya suka dan tetap belajar, sehingga membuat saya mungkin menjadi adanya sensasi baru yang berbeda dari bosan dalam suatu pembelajaran tersebut. Berarti pola belajarnya bisa berubah ya, dengan cara sambil berpikir, sambil mendengarkan musik, supaya juga lebih menyenangkan belajarnya. Kemudian strateginya bisa juga dengan meningkatkan kembali kepercayaan diri Ayu. Tadi kepercayaan dirinya menurun karena nilainya mungkin rendah dan bisa membuat ragu pada kemampuan diri sendiri. Nah, itu bisa diperbaiki. Ibu akan bantu Ayu menyadari bahwa sebenarnya Ayu itu punya potensi. Mungkin antara 4, 5, atau 6 Bu. Kalau menurut saya, nilai saya dan yang 10 atau mungkin yang paling bagus dari saya juga menurun lebih dari 5 atau setengahnya. Jadi tadi antara 4, 5, atau 6 tadi ya. Nah, dari situ saya mau juga beberapa pembelajaran yang saya buat yang diberikan pada para guru dan teman saya, jadi jangan saya sendiri yang dulunya misalnya 91 atau mungkin 97 menjadi 65, 54, bahkan ada nilai satu pembelajaran sampai 45.
ya. Yang ketiga tadi kalian bisa mencatat hal-hal positif yang dirasakan. Hal-hal positif. Terima kasih banyak Bu. Saya benar-benar merasa lega setelah menceritakan semua hal yang saya rasakan selama ini. Awalnya saya merasa bingung. Oke, sama-sama nak. Ibu juga senang bisa mendengarkan dan mendampingi hari ini. Terima kasih juga Bu karena Ibu juga sudah mau meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya dengan sabar, memberi masukan yang jelas dan menawarkan strategi yang saya coba. Saya sangat merasa mulai mendapatkan hal yang baru untuk kembali bersemangat mengatur waktu dengan lebih baik dan memperbaiki rasa percaya diri saya. Itu Bu, saya izin keluar Bu. Ya silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.